tanggapan Anda terkait dengan adanya pelonggaran TKDN sendiri? Ya. Mungkin kemarin itu ada Perpres baru, Perpres 46 ya, tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau interpretasi kami dari bahasa pelonggaran dan mungkin apa yang disampaikan oleh Perpres tersebut, ya mungkin interpretasi kami ini lebih ke penyederhanaan, bukan pelonggaran. Baik. Karena dari sisi kewajiban penggunaan produk ber-TKDN itu tetap sama. Dan beberapa waktu lalu juga kami menghadiri sosialisasi ya proposal perhitungan TKDN yang baru oleh Kementerian Perindustrian, dan memang pesan yang kami tangkap itu adalah banyak sekali penyederhanaan dari sisi tata cara perhitungan maupun dari sisi biaya dan lain sebagainya begitu. Nah, penyederhanaan ini Pak kira-kira akan membawa sektor alat kesehatan ke arah mana? Nah, saya kira semua penyederhanaan regulasi itu baik ya, kami kira baik. Tapi dalam hal proposal TKDN terbaru ini masih kami lakukan kajian saat ini. Jadi kami belum bisa mengomentari apakah ini akan berdampak positif atau berdampak negatif ya terhadap industri alat kesehatan. Namun itu menjadi tugas kami ya, baik dari Aspaki maupun saya yakin dari asosiasi lainnya juga akan melakukan kajian yang cukup dalam mengenai proposal ini. Tapi perhitungannya memang cukup berbeda dari yang sebelumnya. Cukup jauh ya Pak ya? Cukup berbeda perbedaannya. Ya. Oke, baik. Pak, untuk kontribusinya sendiri, seberapa besar sih Pak kontribusi dari produk alat kesehatan begitu ya dalam negeri terhadap total pasar saat ini, Pak Erwin? Dan target Aspaki dalam mendorong pertumbuhan produk lokal, Pak? Siap. Jadi pasar alat kesehatan dalam negeri di Indonesia ini saat ini mungkin berkisar 2,4 miliar sampai 2,7 miliar US dollar per tahun ya. Mungkin untuk sebagai suatu perbandingan populasi bangsa kita ini 285 juta penduduk ya. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam yang 90 sekian juta penduduk, pasarnya itu gak jauh berbeda. Jadi besar pasarnya itu hampir mirip. Nah, sedangkan di Indonesia ini juga perlu dipahami 70% dari pasar itu berasal dari pemerintah, 30% dari swasta. Kalau produk dalam negeri seperti yang tadi saya sudah sampaikan berdasarkan data pengadaan di katalog elektronik pemerintah ya, produk dalam negeri ini sudah 48% besarnya dari 70% itu. Nah, di pasar swasta terus terang masih sangat jauh karena pasar swasta ini terus terang penetrasi alat kesehatan dalam negeri ini masih sangat kurang, terutama untuk produk-produk yang berbasis teknologi menengah sampai ke atas. Nah, kalau produk-produk berbasis rendah seperti barang-barang disposable dan lain sebagainya itu cukup baik di swasta, ya, namun belum terlalu besar juga. Nah, hal-hal seperti apa nih Pak supaya swasta juga bisa cukup besar angkanya? Ya, kami kira ya kalau dari pasar swasta ini mungkin decision makingnya sedikit berbeda ya. Kalau pemerintah ini kan sangat di guidance oleh kebijakan. Kalau swasta ini kan mungkin di guidance melalui ya margin dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali pertimbangan dari mereka ya, mungkin dari sisi teknologi, dari sisi kualitas, dari sisi harga, terutama harga akhir-akhir ini sangat menentukan karena fasilitas pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah akhir-akhir ini banyak sekali melakukan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Jadi untuk kami bisa masuk ke sana, saya kira ya di tahap pertama ini tentu pemerintah juga harus membantu ya dalam hal regulasi harus mencapai ke swasta karena kalau kita langsung ekspektasinya adalah produk dalam negeri ini mampu berkompetisi head to head dengan produk impor, saya kira untuk produk tertentu terus terang kami mungkin belum mampu. Dan itu bukan berarti produk alat kesehatan ini secara biaya, kualitas dan lain sebagainya itu sangat jauh ya dari produk impor. Tentu tergantung produk impornya itu dari mana juga. Kalau produk-produk alat kesehatan dalam negeri mungkin dibandingkan dengan produk Amerika Serikat maupun Eropa secara biaya kita pasti lebih kompetitif. Namun tidak dipungkiri akhir-akhir ini banyak sekali produk-produk yang mungkin berasal dari China dan lain sebagainya yang itu ya kalau kita berbicara kompetisi industri dengan industri ini nggak bisa apple to apple kalau kita bandingkan dengan China karena mereka banyak sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, dari bentuk insentif apapun dari bentuk yang lainnya. Nah, jadi ini yang mungkin harus dipahami oleh sektor swasta dan mungkin juga pemerintah juga harus memahami ini bagaimana kiranya pemerintah mungkin bisa membuat playing field yang lebih level begitu antara produk kita dengan produk-produk mungkin dari negara asal yang memang mereka mendapatkan banyak bantuan pemerintah ya supaya lebih kompetitif begitu. Nah, ini menarik Pak Erwin. Sebetulnya
setiap sektor itu kan tidak bisa berdiri sendiri begitu ya. Ya. Selalu butuh bantuan dari pemerintah yang Betul. seperti Anda katakan tadi. Selain regulasi Pak, apa lagi yang dibutuhkan? Dan regulasi seperti apa? Ya, ya. Saya kira beberapa hal ya yang perlu dibutuhkan. Yang pertama tentu saja kembali lagi ke kebijakan. Kita tidak bisa lari jauh dari sana. Karena industri alat kesehatan ini masih tahap perintisan sekali ya, dan kita sangat membutuhkan kebijakan yang sebenarnya bisa mendongkrak market, karena market kita ini masih sangat tergantung kepada pembelian fasilitas pelayanan kesehatan atau konsumsi yang ujung-ujungnya akan digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Penetrasi kita kepada konsumer langsung atau mungkin seperti contohnya home care, consumer goods yang dipakai di perumahan ya, itu masih sangat minim. Ya, dan ini kalau misalnya kita mau bertanya kenapa ya, ini kembali lagi ke faktor sosioekonomi kalau menurut saya. Karena ya kemarin itu mungkin World Bank sempat menerbitkan data bahwa Indonesia 60% ini masih di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya. Dan menurut hemat saya, pasar yang benar-benar merupakan konsumen daripada alat kesehatan di Indonesia mungkin berkisar antara 40 sampai 60 juta saja. Nah, dan dari 40 sampai 60 juta ini dari 285 juta penduduk masih sangat jauh. Nah, jadi untuk supaya pemerintah bisa membuka pasar ini lebih baik ya, kebijakan ini bukan hanya kebijakan TKDN yang bisa mengarahkan mungkin ya produk-produk alat kesehatan bisa masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, tapi daya beli masyarakat ini juga harus ditingkatkan. Karena dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan status ekonomi mereka, saya kira kesadaran mereka untuk investasi kesehatan ini akan timbul. Dan ini akan membuat market baru untuk industri alat kesehatan begitu.